Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan, atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah di hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan, dan ampuni setiap kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebenaran firman Tuhan pada kali ini kami berjudul karakter. Apa karakter itu? Karakter adalah sifat atau akhlak dan atau budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Karakter bisa dikatakan adalah watak atau suatu kepribadian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia dikenal bahkan dikagumi oleh bangsa lain, dihormati bahkan disegani, karena rakyatnya, warganya, orang-orangnya atau penduduknya ramah tamah, terkenal lemah lembut, bahasanya saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, saling bergotong royong, dan masih banyak lagi ciri-ciri atau karakter bangsa kita yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah kali ini juga berbicara tentang sebuah karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sebagai contoh adalah saudara Timotius yang masih muda di dalam pembacaan yang kita baca saat pagi hari ini. Rasul Paulus memberi apresiasi, dorongan, semangat kepada Timotius di dalam pelayanannya, supaya tidak kecil hati meskipun masih muda. Terkadang sebagai pelayan Tuhan, tidak sedikit yang selalu menganggap tidak berkualitas kalau kita masih merasa muda. Tetapi Rasul Paulus sebagai mentor memberikan nasihatnya kepada Timotius supaya tidak disepelekan atau tidak dianggap remeh. Terkadang memang orang dianggap muda ini terkadang diremehkan. Seperti di dalam pembacaan firman Allah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini salah satu Saul meremehkan kemudaan daripada Daud, mengalami suatu hal besar yaitu Goliat yang sejak mudanya sudah menjadi pahlawan. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Saul berkata di dalam yang sudah kita baca, engkau masih muda, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, untuk membuat Timotius bisa diterima, Timotius harus mempunyai ciri, harus mempunyai karakter yang dapat membedakan dia dengan pemuda lainnya. Walaupun yang dihadapi bukan hanya anak-anak muda saja, tetapi juga masyarakat yang sudah berumur. Timotius diminta bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ditemui atau yang dilayani. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu hal-hal mengenai perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dengan karakter inilah Timotius bisa menjadi berkat. Jadi Timotius dituntut
bukan dia baik, bukan dia cekatan, bukan dia giat, bukan dia semangat itu saja, tidak, di dalam melayani Tuhan. Tetapi dituntut juga mempunyai karakter yang berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Yaitu yang sudah kita baca di dalam pembacaan ini. Yaitu kita harus tingkah laku kita. Tingkah laku daripada Timotius, perkataannya, kesetiaannya, kasihnya harus mereka miliki, supaya apa yang didapat, apa yang dilakukan oleh Timotius dapat diterima oleh masyarakat, karena mereka mempunyai karakter berbeda dengan orang-orang yang lain. Sudah kasih di dalam Tuhan Kristus, seperti bangsa kita Indonesia dapat memunculkan karakter bangsanya sehingga dapat pujian dari bangsa-bangsa lain. Timotius dengan karakternya sehingga Injil dapat diberitakan karena mempunyai karakter Kristus. Demikian juga hendaknya kita harus memiliki karakter Kristus, dan harus kita miliki sifat kita, watak kita, karakter kita adalah seperti Kristus. Kalau Kristus Yesus berkarakter mengasihi, mengampuni, peduli, memberkati, maka kita harus belajar seperti Yesus, supaya hidup kita menjadi saksinya, hidup kita menjadi berkat, supaya Injil dapat diberitakan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini karakter yang sudah kita miliki, yaitu karakter Kristus, berbenturan dengan kenyataan. Kita sudah berbuat maksimal, tetapi sering dinilai, sering dipandang sebelah mata, seringkali disepelekan, dipandang rendah, tidak direspon dengan baik. Tetapi ingat saudara kasih di dalam Tuhan, kalau karakter, sifat, watak itu sulit diubah. Kalau kita mempunyai karakter mengasihi, susah kita disuruh untuk membenci. Kalau kita mempunyai karakter peduli, kita susah untuk tidak mengasihi, untuk tidak kita tutup mata. Artinya kalau karakter kita peduli, kita susah untuk tutup mata. Kalau kita mempunyai karakter tulus, kita mempunyai karakter yang setia, itu artinya susah untuk tidak tulus hati di dalam kita melakukan apapun. Kalau karakter kita jujur, tidak mudah atau tidak bisa kita selalu berbohong kepada siapapun. Kalau karakter kita suka mengampuni, kita susah untuk menyimpan dendam. Saudara kasih dalam Tuhan, jadikanlah karakter Timotius itu menjadi karakter kehidupan kita. Jadikanlah karakter Yesus itu menjadi karakter di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi rekan-rekan kita, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Milikilah karakter-karakter itu supaya nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas nasihat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami saat pagi hari ini. Biar dapat kami aplikasikan di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami mempunyai karakter seperti Yesus. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menghormati, saling memaafkan. Dan biarlah kami menjadi berkat, kami saling peduli, supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami hari ini. Tolong sertai kami, tolong berkati apapun yang kami lakukan, aktivitas apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.